sekolah minggu Horong 1. Apa kabarnya pagi ini? Tentu semuanya kabarnya luar biasa ya. Kakak Tari juga hari ini kabarnya luar biasa loh. Karena bisa menyapa adik-adik Horong 1 lewat ibadah online kita pada hari ini. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk mengikuti ibadah hari ini? Sudah berpakaian yang cantik dan juga yang ganteng? Tentunya sudah ya. Nah, kalau sudah siap, kita akan memulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa kepada Tuhan. Lipat tangannya, berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Engkau membangunkan kami dari tidur kami dalam keadaan tubuh yang sehat, bertemu dengan papa, mama, kakak, adik dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus, kami mau mengikuti ibadah online sekolah minggu Horong 1. Kami rindu Engkau memberkati kami supaya kami bisa duduk dengan tenang, bernyanyi, dan juga mendengarkan firman-Mu sampai akhir ibadah nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebagai lagu pembuka kita untuk ibadah hari ini, kita bernyanyi ya satu lagu yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama ya. Bisa sambil tepuk tangan di tempat duduknya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah selesai bernyanyi. Sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, bagi adik-adik yang sudah bisa membaca, boleh disiapkan Alkitabnya ya. Nanti kita sama-sama membacakan firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah selesai bernyanyi dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau yang memberkati kami supaya kami Bapa bisa mendengar dengan baik hingga nanti selesainya firman yang akan disampaikan oleh Kakak Tari. Berkati hamba sendiri ya Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu supaya bisa menyampaikannya kepada adik sekolah minggu dan adik sekolah minggu juga bisa memahami dan mengerti akan firman yang akan hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik dibuka Alkitabnya, Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Nah, tentu perjanjian baru. Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Ya, Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-9 sampai ke-13. Kita bacakan bersama-sama ya. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar, kecil, mengikuti dia dan berkata,
Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya, dan sesudah dibaptis ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah, kakak mau bertanya. Siapa di sini kalau disuruh sama papa, sama mamanya itu masih suka males? Misalnya disuruh belajar, atau disuruh makan, atau disuruh meletakkan pakaian kotornya ke tempat kotor. Nah, masih ada? Pasti masih ada itu kakak sekolah minggu. Nah, siapa juga di sini yang kalau di sekolah itu masih suka usilin temannya atau di rumah usilin adiknya yang lagi asik main? Atau misalnya kalau misalnya ujian ini dia udah disuruh sama mamanya belajar tidak mau, terus suka main-main air di kamar mandi. Ayo, siapa? Pasti ada kan, kalau disuruh mandi itu lama sekali di kamar mandi. Rupanya sudah mainkan air, sudah membuang-buang air. Sayang kan airnya dibuang? Nah, adik-adik yang di rumah, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Filipus. Siapa namanya? Filipus. Nah, Filipus ini adalah seorang yang pemberani. Dia tidak pernah takut loh adik-adik. Dia juga adalah orang yang senang menceritakan tentang kerajaan Allah. Dan dia sangat disenangi sama Tuhan. Nah, adik-adik ada lagi satu tokoh yang bernama Simon. Siapa namanya? Simon. Nah, Simon ini adalah seorang penyihir. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah menonton film tentang penyihir? Ada? Ya, misalnya seperti contohnya film Harry Potter. Nah, atau di Upin Ipin, kakak juga pernah nonton itu tentang penyihir. Nah, penyihir ini adalah orang yang suka meramalkan apa yang akan terjadi pada esok hari. Nah, dia juga bisa melakukan hal-hal yang membuat orang itu takjub, membuat orang senang. Nah, bahkan pada saat itu Simon adalah seorang penyihir yang sangat terkenal di Samaria. Di mana namanya? Di Samaria. Nah, pada saat itu dia dikatakan sebagai kuasa besar. Kuasa besar itu dia melebihi Tuhan katanya. Nah, orang-orang pada saat itu di negeri Samaria banyak yang mengikuti si Simon. Mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh Simon. Nah, tadi Filipus itu suka menceritakan firman Tuhan. Dia berasal dari negeri Yahudi. Nah, pada saat itu adik-adik, Yahudi sama Samaria itu adalah negara ataupun kota yang bermusuhan. Mereka tidak berteman, mereka bermusuhan. Nah, ternyata pada saat itu Tuhan tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Simon sehingga dia berbisik kepada Filipus. Filipus, pergilah kamu ke negeri Samaria. Di sana sudah banyak orang-orang melakukan dosa, kata Tuhan kepada Filipus. Nah, pada saat itu Filipus tidak takut adik-adik, dia langsung mau. Dia mau menceritakan tentang firman Tuhan, menceritakan tentang kerajaan Allah kepada orang-orang Samaria.
Nah, dia pun pergi ke negeri Samaria. Nah, sampai di negeri Samaria, dia bertemu dengan seorang penyihir tadi. Siapa namanya? Si Simon. Dia bertemu dengan Simon di sana. Dia tidak takut. Nah, pada saat itu Simon kan orang yang sangat dipercaya di Samaria. Dia pun sombong. Tidak ada yang bisa mengalahkan aku, kata si Simon. Nah, pada saat itu Filipus tidak takut meskipun dia dikatakan seorang penyihir, dia tidak takut karena dia percaya Tuhan menyertai Filipus. Nah, lambat laun anak-anak sekolah minggu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, lambat laun orang Samaria tadi percaya, bahkan Simon pun percaya kepada Tuhan dan dia pun mengikuti Filipus. Nah, orang-orang pengikutnya si Simon tadi yang percaya sama Simon tadi, percaya sama Filipus. Mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Mereka heran dengan tanda-tanda ataupun mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan lewat Filipus. Nah, si Simon tadi berubah kan adik-adik? Dia berubah menjadi baik. Nah, orang-orang yang mengikuti Simon tadi pun berubah menjadi orang yang baik. Nah, adik-adik yang di rumah, di awal tadi kan kakak bertanya, siapa di sini yang masih suka malas disuruh sama papa sama mamanya? Mau berubah? Mau kak? Mau berubah menjadi anak yang penurut. Misalnya kalau disuruh papa sama mamanya belajar, mau. Disuruh papa sama mamanya buang sampah, mau mendengarkan. Disuruh papa sama mamanya misalnya meletakkan pakaian kotor, mau. Terus tidak usilin adik, yang tadinya usil sama teman jadi seorang penyayang. Yang tadinya usil sama adik di rumah atau sama abang menjadi seorang anak yang penyayang sehingga punya banyak teman, disenangi sama semua orang. Nah, yang tadinya malas ke gereja jadi rajin ibadah sekolah minggu, baik itu ibadah online khususnya orang satu, ya. Nah, adik-adik, tapi ingat adik-adik, kalau misalnya kita rajin sekolah minggu, nah kata kakak sekolah minggu kan kalau kita rajin sekolah minggu, kita disertai sama Tuhan. Berarti aku langsung dikasih Tuhan dong kepintaran sama aku. Tidak, jangan salah ya adik-adik. Nah, kita ibadah sekolah minggu, rajin beribadah ke sekolah minggu. Misalnya abangnya ibadah offline ataupun adik-adik khususnya orang satu ibadah online. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, kita langsung dikasih Tuhan kepintaran? Tidak. Nah, apa yang harus dilakukan kakak Tari? Kita harus rajin juga belajar. Harus rajin belajar supaya kita diberkati Tuhan menjadi anak yang pintar. Nah, adik-adik yang di rumah juga tadi, kalau misalnya mandi masih lama-lama buang air, main-main air, pasti suka kan? Senang kalau disuruh berenang-berenang di kamar mandi kan? Yang tadinya suka main-main air keran, buka air keran, bentar-bentar cuci tangan, bentar-bentar cuci tangan. Nah, berubah ya, dikurangi ya, kalau bisa jangan ya. Kalau cuci tangan itu seperlunya saja supaya tidak membuang-buang air. Nah, kalau misalnya ada tanaman di rumah, misalnya mamanya punya banyak bunga. Nah, mamanya boleh dibantu untuk menyirami bunganya supaya bunganya tumbuh dengan subur. Dan juga misalnya punya peliharaan binatang peliharaan di rumah seperti kucing atau anjing, dikasih makan, ya. Disayangi binatang peliharaannya, ya. Itulah bentuk penyertaan Tuhan sama kita. Tadi kita rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin ibadah online sekolah minggu, rajin belajar, terus suka membantu mama, yang tadinya suka main game saja, menjadi anak yang penurut. Kita akan diberkati
diberkati sama Tuhan seperti Filipus tadi adalah seorang yang pemberani. Dia tidak takut sama penyihir karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia. Dan bahkan si Simon penyihir tadi bersama dengan pengikutnya, orang-orang yang ada di Samaria itu percaya sama Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, ingat lagu anak sekolah minggu yang seperti ini enggak? Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama. Kita samakan, kita nyanyi sama-sama ya. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa, Mama. Kuturuti semua nasihat mereka. Taat, taat. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang penurut kepada Papa sama Mama, dan juga anak yang percaya akan Tuhan, bahwa Tuhan selalu menyertai kami, baik itu kami di sekolah, di rumah, di dalam belajar kami, dalam bermain bersama dengan teman-teman. Kami yakin bahwa Tuhan juga tetap menyertai kami dimanapun. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Jadikan kami anak-anak sekolah minggu yang baik dan bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya kami juga menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kami, mencintai lingkungan kami, sayang kepada orang tua kami. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Filipus yang menceritakan tentang kuasa Tuhan di negeri Samaria dan membawa Simon menjadi percaya kepada Tuhan. Demikian juga dengan kita di sekolah minggu, supaya kita tetap percaya dan mengandalkan Tuhan baik itu dalam keadaan sedih maupun senang. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita bernyanyi satu lagu ya, dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 257 yang berjudul Beranilah. Kita nyanyikan sama-sama ya. Beranilah, beranilah seperti Raja Daud, tak gentar mengalahkan Goliat. Tuhan Yesus selalu sertaimu, tetaplah andalkan Yesus. Sekali lagi ya, beranilah, beranilah seperti Raja Daud, tak gentar mengalahkan Goliat. Tuhan Yesus selalu sertaimu, tetaplah andalkan Yesus. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan buat firman-Mu hari ini, buat penyertaan-Mu juga kepada kami, buat lagu-lagu pujian yang sudah kami nyanyikan. Saat ini Tuhan kami sudah selesai mengikuti ibadah, biarlah Tuhan juga yang memberkati kami untuk melakukan kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih buat sekolah minggu yang menyiapkan ibadah hari ini. Biarlah Tuhan juga yang memberkati dan memberikan kesehatan. Berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu khususnya Horong 1 di masa pandemi. Mereka belum bisa mengikuti ibadah offline seperti kakaknya Horong 2 dan Horong 3. Biarlah Tuhan juga yang memberikan semangat, memberikan kesehatan dan tetap bisa menjaga mengikuti protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah. Kami berdoa Tuhan buat orang tua kami, Horong 1. Terima kasih mereka bisa mendampingi anak-anak Horong 1 untuk mengikuti ibadah hari ini. Biarlah juga yang Tuhan yang memberikan kesehatan, memberikan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini.
Semoga adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat meskipun kita masih ibadah online ya. Nah, adik-adik ingat harus menjadi anak yang penurut dan taat sama Tuhan. Jangan pernah takut. Nah, sampai ketemu untuk ibadah di minggu depan. Bye-bye. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat.